Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Veronisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari praktikum genetika tentang kancing genetika ini, yaitu gen adalah bahan genetik yang terkait dengan sifat tertentu. Sebagai bahan genetik, tentu saja gen diwariskan dari suatu individu ke individu lainnya. Gen juga memiliki bentuk-bentuk alternatif yang dinamakan alel. Turunan hibrid merupakan turunan suatu persilangan antara dua individu yang secara genetik berbeda. Saya akan menjelaskannya secara rinci, yaitu di mana Gregor Mendel telah berspekulasi tentang adanya suatu bahan yang terkait dengan sifat atau karakter di dalam tubuh suatu individu, yang mana individu ini dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang turunan hibrid. Turunan hibrid itu semacam yang dikemukakan oleh Gardner. Turunan hibrid ini dapat dibedakan menjadi monohibrid, dihibrid, trihibrid, dan bahkan polihibrid, tergantung pada jumlah sifat yang diperhatikan pada persilangan tersebut. Nah, persilangan dihibrid ini yaitu persilangan individu antara dua gen yang berbeda. Genotip dihibrid ini merupakan heterozigot yang terdapat pada dua lokus, di mana dihibrid ini akan membentuk 4 gamet yang secara genetika berbeda dengan frekuensi yang hampir sama karena hasil dari persilangan acak dari pasangan kromosom non-homolog pada tahap metafase meiosis pertama. Nah, yang selanjutnya yaitu persilangan monohibrid, di mana persilangan antara dua spesies yang sama dengan suatu sifat berbeda, di mana persilangan monohibrid ini sangat berkaitan dengan hukum Mendel 1 atau yang disebut dengan hukum segresi. Mendel pertama kali mengetahui sifat monohibrid ini pada saat melakukan percobaan penyilangan pada kacang ercis atau Pisum sativum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Iftihari. Di sini saya akan melakukan praktikum monohibrid. Pertama-tama di sini saya menyiapkan 2 wadah. Untuk yang satu untuk gamet betina dan yang satu lagi untuk gamet jantan. Di sini juga saya sudah menyiapkan kertas origami, di mana terdapat 2 warna. Yang warna merah ini menunjukkan warna merah yaitu dominan, dan yang warna putih ini menunjukkan warna putih yaitu resesif. Nah, kemudian di sini juga ada 2 bentuk. Yang besar seperti ini jantan, dan yang kecil ini betina. Kemudian kita masukkan gamet jantan yang berwarna merah dominan ke dalam sini. Kemudian yang warna putih atau resesif juga yang jantan. Ini masing-masingnya ada 25. Kita kawinkan jantan dan betinanya. Diambil secara acak. Dari hasil persilangan indukan berwarna merah yang bersifat dominan dan indukan putih yang bersifat resesif, dihasilkan anakan berwarna merah yang ditandai dengan M besar sebanyak 15. Kemudian terdapat anakan berwarna pink yang ditandai dengan M besar M kecil sebanyak 20. Kemudian terdapat anakan berwarna putih yang ditandai dengan M kecil sebanyak 15 buah. Dari percobaan monohibrid ini sudah sesuai dengan persilangan menurut Mendel, yaitu memiliki perbandingan 1 banding 2 banding 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Wafa Maulidatul Ulia dari kelompok 5. Di video ini saya akan mempraktekkan persilangan di hibrid. Baik teman-teman, sebelumnya saya sudah memisahkan dua wadah berbeda untuk warna merah dan putih. Di wadah pertama itu sebagai jantan dan di wadah keduanya sebagai betina. Warna merah dan putih ini mewakilkan simbol huruf M, di mana warna merah sebagai M besar dan warna putih sebagai M kecil. Warna merah bersifat dominan terhadap warna putih. Sama seperti sebelumnya, di dua wadah lainnya juga saya sudah memisahkan warna hijau dan kuning di wadah pertama sebagai jantan dan di wadah kedua sebagai betina. Warna hijau dan kuning ini mewakilkan simbol huruf H, di mana warna hijau sebagai H besar dan warna kuning sebagai H kecil. Warna hijau juga bersifat dominan terhadap warna kuning. Langkah pertama, saya akan menyilangkan antara jantan dan betina dari warna merah dan putih secara acak dengan menutup mata. Hasil dari persilangan ini akan kita sebut sebagai kelompok A. Dilakukan juga persilangan secara acak dengan menutup mata untuk sampel jantan dan betina dari warna hijau dan kuning. Selanjutnya, hasil persilangan ini akan disebut dengan kelompok B. Dan untuk langkah terakhir, kita akan menyilangkan antara kelompok A dengan kelompok B, tetap secara acak dengan menutup mata. Hasil yang didapatkan dari praktikum kancing genetika ini yaitu didapatkan pada persilangan monohibrid, di mana terdapat kertas origami yang berjumlah 50 pasang yang terdiri dari 25 buah berwarna merah dan 25 buah berwarna putih. Maka keseluruhannya itu berjumlah 50 pasang. Warna merah ditandai dengan genotif M besar dan putih ditandai dengan M kecil. Didapatkan genotif seperti pada tabel, yaitu tabel garis pertama M besar dengan frekuensi 15, M besar M kecil dengan frekuensi 20, M besar M kecil dengan frekuensi 15, maka jumlah genotifnya yaitu 50 pasang. Lalu pada tabel 2 yaitu genotipnya, yang merah memiliki frekuensi 35, fenotip yang putih memiliki frekuensi 15, dan secara keseluruhannya berjumlah 50 pasang. Maka rasio fenotipnya merah banding putih sama dengan 3:1. Lalu rasio genotifnya ada M besar dibanding M besar M kecil, lalu M kecil dan M kecil. Maka hasilnya itu 1:2:1. Lalu didapatkan pada persilangan di hibrid yang terdiri dari kancing genetika 4 warna yang masing-masing berjumlah 25 pasang, yaitu kancing merah, kancing putih, kancing hijau, dan kancing kuning. Nah, kelompok dan kelompok B ini dipasangkan jadi genotif dan fenotip. Lalu dicari uji C kuadratnya dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan D kuadrat per E. Dicari dulu terlebih dahulu persilangan di hibrid atau E atau harapannya, yaitu dengan perbandingan dari persilangan di hibrid itu ada 9:3:3:1 dibagi 16 jumlah dari perbandingan tersebut, lalu dikalikan 50, maka didapatkan 28 pasang merah hijau, 9 pasang merah kuning, 9 pasang putih hijau, dan 3 pasang putih kuning. Lalu terdapat pada tabel, maka jumlah keseluruhannya yaitu observasinya ada 50, E atau harapannya 49, deviasinya 1, D kuadratnya 27, dan X kuadrat hitungnya 2,52. Lalu setelah mencari X kuadrat hitung, dicari X kuadrat tabelnya, di mana ada derajat bebas atau DB sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. X kuadrat tabelnya ini DB dibagi 0,05
maka hasilnya 7,816. Maka nilai dari interpretasi ini, X kuadrat tabel itu lebih besar dari X kuadrat 2, hitung. Lalu selanjutnya ada pembahasan. Pada persilangan monohibrid merupakan persilangan sederhana yang hanya menyenangkan satu sifat beda. Dalam praktikum ini disilangkan kertas origami berwarna merah merupakan gen dominan dan kertas origami berwarna putih merupakan gen resesif yang masing-masing berjumlah 25 pasang. Dengan pengambilan 50 kali pengulangan didapatkan data genotif hasil persilangan dengan rasio M besar, M kecil, dan M kecil sama dengan 1:2:1, serta data fenotif hasil persilangan dengan rasio merah banding putih sama dengan 3:1. Maka hasil percobaan dapat diterima atau sesuai dengan teori hukum Mendel. Lalu pada persilangan di hibrid yang melibatkan lebih dari satu sifat beda. Pada percobaan ini dilakukan persilangan kancing genetika berwarna 4 warna kancing, yaitu merah, hijau, kuning, dan putih. Pengambilan kancing dilakukan sebanyak 50 kali untuk warna kancing merah putih dan 50 kali untuk kancing hijau kuning. Pengambilan dilakukan sebanyak 50 kali. Dilakukan persilangan antara induk merah putih, yaitu M besar, M kecil, dan induk hijau kuning H besar, H kecil. Didapat perbandingan genotif keturunannya sebagai berikut, seperti pada slide ini, dengan menghasilkan yaitu 3:6:4:4:12:9:8:2:2. Sementara perbandingan fenotifnya merah hijau, merah kuning, putih hijau, putih kuning, yaitu dengan perbandingan 25:13:10:2. Setelah itu dilakukan uji C kuadrat untuk mendapatkan nilai S kuadrat tabel. Ditentukan terlebih dahulu nilai derajat bebasnya yang merupakan banyaknya kelas fenotif dikurangi 1, maka nilai derajat bebasnya adalah 4 dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya, besar nilai dB ini akan menentukan baris yang dilihat pada tabel X kuadrat hitung. Didapatkan nilai X kuadrat tabel pembanding dengan kolom peluang 0,05. Dengan demikian, nilai X kuadrat tabel adalah 7,816. Sehingga didapatkan nilai X kuadrat tabel itu lebih besar dibandingkan X kuadrat hitung, yaitu 7,816 lebih besar dari 2,52. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil percobaan ini dapat diterima atau sesuai teori.